Kalau kalian menonton channel gue lama, sebenarnya gue paling anti berhutang untuk investasi. Gak make sense. Dan kalau ngobrol sama banyak financial planner, itu juga sangat jangan dilakukan. Nah, tapi di dunia kripto ada yang namanya leverage. Bahasa bayinya kayak gini. Gue yakin banget nih Bitcoin bakal naik 10%. Tapi uang gue cuma 1 juta. Terus lu ngomong ke exchange, bro, kasih gue utang 9 juta dong, biar gue bisa taruh di Bitcoin nilainya 10 juta. Berhutang lah, leverage kali 10. Nah, terus Bitcoin beneran naik 10%. Profitnya 1 juta, artinya uang dia udah double. Dan ini kedengarannya keren banget. Cuma yang sering terjadi juga, kalau dia turun 10%, karena ruginya 1 juta dan uang pokoknya 1 juta, ya ludes, zero uangnya. Itu kalau posisinya namanya isolated. Dan behavior ini yang sebenarnya bikin kripto jadi potential market perjudian yang gede di jangka panjang. Nah, tapi kalian bisa avoid. Sekarang kita buka data lagi selama 10 tahun terakhir ya. Dulu, di 2016, di market kripto, orang beli Bitcoin ya beli Bitcoin biasa, beli Ethereum, beli teman-temannya. Itu namanya market spot, yang kontribusi lebih dari 80% dari market. Nah, fast forward ke tahun 2025, angkanya kebalik. 80% lebih volume trading di exchange itu tuh derivatif, futures, kontrak, dan bahasa simpelnya orang-orang yang pakai leverage tadi berhutang untuk investasi. Bayangin, itu 80% dari market sekarang. Dan untuk aset kelas kayak kripto yang hitungannya volatil, perumus umumnya bahkan di aset investasi yang aman aja nggak direkomendasiin untuk hutang. Nah, ini yang nggak aman atau gampang naik turun. 80% lebih volumenya itu orang-orang yang tanda kutip berhutang untuk investasi. Kenapa ini matters? Karena ini sebenarnya secara behavior mirip sama 2008 pas financial crisis gede-gedean, housing crisis. Produknya tuh jelas, rumah, sama kayak kripto, produknya jelas, Bitcoin. Tapi yang bikin marketnya ancur lebur waktu itu, pas rumah ditumpuk dengan produk-produk finansial sama struktur leverage yang tinggi, ujung-ujungnya marketnya collapse. Dan itu sebenarnya stance gue soal kripto, Bitcoin, dan teman-temannya. Bukan kriptonya yang dianggap perjudian, tapi struktur market dan semua trader-trader atau investornya. Itu yang mindsetnya udah kacau. Nah, pertanyaan selanjutnya yang kalian pikirin, aduh, aman gak ya gue invest di kripto? Udah waktu yang tepat nggak buat gue masuk? Karena kripto itu sendiri, Bitcoin, Web3, blockchain, itu dapat adopsi yang gede karena mereka ngejanjiin inovasi teknologi. Cuma kenapa 10 tahun terakhir ini berubah jadi platform gambling?